Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan yang lalu kita masuk dalam bab yang kedua, baru masuk poin yang pertama atau nasihat yang pertama di dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu pesan atau nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk bekal menghadapi hari kemudian, karya daripada Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Munabbihat atau kitab tentang peringatan agar mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat ini, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, disarahkan oleh Syekh Nawawi dengan nama syarah daripada Nasaihul Ibad. Dan kita masuk pada bab yang kedua, yaitu pesan yang pertama atau nasihat yang pertama, bahwa pada bulan yang lalu atau pertemuan yang kemarin kita sampaikan, ada dua perkara yang paling mulia dalam kehidupan kita. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah wan nafa'u lil muslimin, memberi manfaat bagi sesama muslim. Setelah dua hal yang paling mulia, ada dua hal yang paling buruk, yaitu asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan wadurru bil muslimin, memberi mudarat atau membahayakan sesama muslim. Ya, ini pesan yang pertama dalam bab yang kedua. Dan kita lanjut pada kesempatan yang sangat baik ini para jamaah, masuk kita kepada pesan yang kedua. Tetaplah, istiqomahlah kalian untuk duduk di majelisnya para ulama. Ini pesan yang kedua, ya. Dan tetaplah atau selalulah mendengar kalam-kalam para hukama. Ini dua para jamaah ya, pada pagi hari ini kita lihat ya. Pertama pesannya ya, pesan yang kedua ini, tetaplah kalian duduk di majelisnya para ulama. Ai al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Dekat dengan para ulama. Karena bagaimanapun para jamaah, ulama merupakan salah satu daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewariskan kita Al-Quran, hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya. Nah ini, dan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Tetaplah kalian duduk ya, bersanding atau hadir di majelisnya para ulama. Nah, saat kita sekarang ini para jamaah ya, para ulama kita sudah hampir para jamaah tiada. Kita melihat para jamaah, kalau Allah Subhanahu wa taala ya, dan di antara tanda kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, dan cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama kita. Kalau para ulama sudah wafat, tidak ada tempat kita bertanya mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak ada ulama, maka tidak ada lagi yang menerangkan kita yang hak dan yang batil. Maka muncul kejahilan, ya, sehingga semaunya
orang memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Dan yang kedua, dengar kalam-kalam para hukama. Ada ulama, ada hukama. Ulama ini siapa para jamaah? Orang yang berhak memberikan fatwa, itu namanya ulama. Ilmunya yang luas para jamaah, ya. Sehingga dengan keluasan ilmunya inilah dia bisa memberikan sebuah fatwa. Lalu hukama ini orang yang ahli hikmah, ya, itu namanya hukama. Di sini dijelaskan, ya, bahwasannya yang namanya hukama itu orang yang mengenal atau ma'rifatullah. Itu namanya para hukama. Kalau tadi ulama, ilmunya para jamaah dia bisa memberikan fatwa. Kalau hukama ini mahirnya di dalam bidang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf atau ilmu mentazkiyatun nafsi. Ini hukama. Ya, orang yang ahli hikmah, ya. Nah, sering kita akan menyebutnya kata-kata hikmah. Ya, kata-kata mutiara. Di mana, ya, para hukama ini adalah al-musibin. Artinya selalu tepat fi aqwalihim, ucapannya, ya. Wa af'alihim, dan perbuatannya. Jitu dan tepat itu hukama. Ya. Orang para hukama ini sering mengutip misalnya Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah. Sehingga seperti dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ini ayat Al-Qur'an, ya, sering disebut sebagai misalnya kata-kata hikmah dari Al-Qur'anul Karim. Kata-kata hikmah dari Al-Hadis, ya. Jadi perbedaan antara ulama dan hukama. Ulama inilah mereka yang berhak memberikan fatwa, ya. Lalu hukama ini adalah orang yang mendapatkan hikmah, orang yang mengetahui tentang ma'rifatullah, ya. Apa yang disebut dengan ma'rifatullah? Kalau berbicara tentang ma'rifatullah ini sederhana para jamaah kita menggunakan. Jangan menganggap diri ma'rifatullah kalau masih menyakiti sesama muslim. Orang yang ma'rifatullah itu orang yang mengenal Allah, artinya dia mengenal sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, dia selalu menebarkan kasih sayang dalam kehidupannya. Ya. Allah Maha Sabar, dia selalu menerapkan kesabaran dalam kehidupannya. Itulah yang sebenarnya ma'rifatullah itu. Sehingga sampai kepada level tingkatannya itu yang disebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang di dalam ihsan. Ihsan itu seakan-akan kau ibadah melihat Allah. Akan tapi jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat. Artinya orang yang ma'rifatullah itu para jamaah, dia selalu merasa Allah mengontrol dirinya. Sehingga tidak ada waktu, ya, tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Nah, inilah al-hukama. Dengarkan kalam-kalam mereka. Orang yang ahli hikmah disebut mereka adalah hukama. Siapa orang yang ahli hikmah ini para jamaah? Allah janjikan. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allah berikan hikmah. Ya. Allah akan berikan hikmah. Siapa? May yasha, kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Orang kalau sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini lanjutannya wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsiran. Sungguh orang itu mendapatkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak sekali. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan menghidupkan hati al-mayyita yang mati. Apa hati yang mati itu? Hati yang keras. Itulah hati yang mati. Hati yang tidak mau menerima nasihat-nasihat, itulah hati yang mati. Ya. Hati yang kalau diajak berbuat khair baik, dia menolak, itulah hati yang mati. Dekat ya, duduk di majelisnya para ulama, dengarkan kalam-kalamnya para hukama, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba, akan menghidupkan hati al-mayyita yang mati itu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah itu? Ayat al-ilmin nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi hati yang mati itu kan hidup dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang kita baca doakan setiap pagi para jamaah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita dekat kepada Allah. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau ada orang mendapatkan ilmunya banyak, ilmunya luas atau wawasannya luas para jamaah, tetapi tidak membawa dia dekat kepada Allah, itu ilmu yang gairu nafi', yang tidak bermanfaat. Ada orang memiliki ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah, berani dia, ya, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, yang membuat rasa takut kita bertambah kepada Allah. Dan ilmu yang bermanfaat itu menghilangkan rasa paling dalam diri kita. Kalau ada orang misalnya para jamaah sudah mampu dia membaca kitab yang tidak berbaris, dia menganggap dirinya alim, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ada orang yang selalu puasa Senin Kamis dia, terus dia puasa juga Yaumul Abyad atau hari putih yang 3 hari, ya. Bahkan dia sampai menjalankan puasanya Nabi Daud, menganggap dirinya banyak ibadahnya, ini ilmunya enggak manfaat. Merasa diri lebih, ya. Nah, itu bukan yang disebut manfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat bahwa merasa kita ini adalah hamba Allah, tidak merasa memiliki, ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati itu, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini, bumi yang mati, yang gersang ini, bima'il matar, dengan air hujan. Jadi orang yang selalu dekat dengan para ulama, duduk di majlisnya para ulama, selalu mendengarkan kalam-kalamnya para hukama, ya, maka ini akan menyebabkan bisa menghidupkan hati orang-orang yang kasar, hati orang yang mati, sebagaimana Allah menghidupkan, menyuburkan bumi ini yang gersang dengan air hujan. Nah, jadi hati kita ini yang mati para jamaahnya, kalau lalai misalnya ibadah, cobalah kan berteman dengan orang-orang yang soleh, katanya, ya. Artinya para ulama, para hukama ini akan memberikan kita pesan, nasihat, ya. Nah, kalau kamu melakukan ini, maka nanti kau akan melakukan kau akan mendapatkan suatu kebahagiaan dunia wal akhir. Kalau kamu rajin ibadah ini, kalau kamu tidak rajin, ini yang akan akibat yang akan engkau peroleh. Nah, itu kata-kata hikmah semacam itu. Kalau Anda selalu dekat dengan para ulama, dekat dengan para hukama, maka akan menghidupkan hatimu selalu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ibadan hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba Allah para jamaah, ya,
apabila dia melihat seseorang. Jadi ada orang yang kalau kita ketemu dengannya atau berjumpa dengan orang itu, ya, aksabuhu sa'adatan, bisa membuat kita bahagia. Nah ini, ada orang para jamaah, hamba-hamba Allah yang kalau kita melihat dia saja, nazaru, ya, memandang dia mendatangkan suatu kebahagiaan, mendatangkan suatu kesenangan, ya, kegembiraan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang para ulama dan para hukama yang arif bijaksana. Ya. Kalau ketemu dengannya, seakan kita bahagia, gembira. Akan datang zaman, ya masa zaman itu. Ya. Akan datang suatu zaman, suatu masa pada umatku, kata Rasulullah SAW. Masa itu, zaman itu, yafirruna minal ulama, banyak orang menjauh dari para ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih, fuqaha. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan apabila masa itu tiba? Orang menjauh dari ulama, maka akan Allah berikan ujian bisalasi baliyatin, dengan 3 macam ujian. Apa ujian dan cobaan yang akan Allah berikan? Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari apa yang kita usahakan. Lalu yang kedua adalah Allah akan datangkan kita sultan, pemimpin yang zalima, yang zalim. Lalu yang ketiga yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang apabila dia menjauh dari para ulama itu, nah ini yang paling berbahaya yang ketiga ini, mereka akan keluar atau meninggalkan dunia ini bighairi iman, tanpa iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.